Shalom, selamat pagi. Salam misioner. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama Kak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022 yang merupakan minggu biasa dalam masa Paskah kedua. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai ayat 15 dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan cinta yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang istirahat kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau memulai aktivitas kami di hari ini. Namun sebelumnya kami hendak mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, serta dapat kami menjalaninya di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu bahwa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jalani dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus memberi makan kepada orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Karena sebelumnya mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kisah mujizat perbanyak roti dan ikan dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan bersyukur dan berbagi, maka hidup setiap orang akan selalu ada dalam kelimpahan. Kita sebagai anak-anak dan remaja, kita pun senantiasa harus selalu bersyukur dengan hidup kita, di mana kita masih diberikan nafas kehidupan yang luar biasa. Kita pun masih diberi kesehatan yang begitu luar biasa. Kita pun memiliki kedua orang tua yang menyayangi dan melindungi kita dan selalu ada serta merawat kita. Kita juga punya saudara, adik, dan kakak di rumah yang begitu perhatian kepada kita. Kita juga punya teman-teman baik di sekolah dan juga di lingkungan sekitar kita. Maka sudah pantasnya untuk kita hidup selalu bersyukur. Kita juga harus hidup selalu berbagi dengan sesama kita. Kita hidup berbagi dengan sesama kita dengan cara kita di rumah kita harus berbagi dengan kakak atau adik kita, dan juga di sekolah kita juga selalu hidup berbagi dengan teman di sekolah kita, dan juga di mana tempat kita berada, kita senantiasa selalu hidup berbagi dengan teman-teman dan juga sahabat-sahabat kita di saat kita hidup atau punya kelebihan yang cukup, kita berbagi kepada teman-teman yang memiliki kekurangan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita senantiasa selalu hidup bersyukur dan berbagi dengan sesama kita dalam situasi apapun. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah,
sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam Do Re Mi episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.